Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang presentasi kami. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Saya Muhammad Asal Ramadan dan teman saya Lailatul Fitria. Pada kesempatan hari ini, saya dan Ria akan menjelaskan tentang sudut pandang kualitas rawi hadis. Boleh lanjut, Ria. Kita akan membahas ada 5 poin di sini. Yang pertama, definisi, yang kedua adalah syarat, yang ketiga adalah ragam bagian, yang keempat adalah contoh hadis, dan yang kelima adalah ragam kitab yang menghimpun seputar hadis sahih dan hasan. Lanjut. Yang pertama adalah definisi. Kualitas rawi hadis merupakan tolak ukur sebuah hadis dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau tidak. Hadis dari segi kualitasnya terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Adapun hadis makbul adalah hadis yang unggul pembenaran pemberitaannya. Dalam hal ini, hadis makbul ialah hadis yang mendapat dukungan bukti-bukti dan membuat unggul itu adalah dugaan pembenaran. Hadis makbul terbagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan hadis mardud ialah hadis yang ditolak atau tidak diterima. Jadi hadis mardud ialah hadis yang tidak unggul pembenaran dan pemberitaannya. Hadis mardud juga terbagi dua, yaitu hadis dhaif dan hadis maudhu. Yang kedua adalah syarat hadis makbul. Yang pertama, kebersambungan sanad. Yang kedua, para perawi bersifat adil. Yang ketiga, para perawi bersifat dobit. Yang keempat, terhindar dari syuzuz. Yang kelima, terhindar dari i'lat. Yang keenam, hadith. Poin selanjutnya itu poin ketiga akan dilanjutkan oleh Ria. Baik, yang ketiga yaitu ragam bagian hadis makbul. Ragam bagian itu ada 4. Yang pertama yaitu hadis sahih lizati. Hadis sahih lizati adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dabit, tam dari awal sanad hingga akhir sanad. Terlepas dari bertentangan dan ilah, Ibnu Salah menyatakan bahwa 5 kriteria di ataslah yang menjadikan sebuah hadis menjadi sahih. Kadang mereka berselisih dalam menentukan kesahihan sebagai hadis disebabkan perselisihan dalam menetapkan terwujud atau tidaknya kriteria tersebut dalam hadis. Yang kedua yaitu hadis sahih li ghairi, adalah hadis yang hasan, yang diriwayatkan dari jalur yang lain yang sederajat atau lebih. Hadis ini dinamakan sahih li ghairi karena kesahihan hadis tersebut tidak datang dari sanadnya, akan tetapi melalui jalur yang lain. Yang ketiga yaitu hadis hasan li zati. Hadis hasan li zati adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh para perawi yang siqoh, akan tetapi salah satu atau lebih dari perawi kedapnya ringan tanpa ada syuzuz dan ilah. Perbedaan antara hadis sahih dan hasan terletak pada kedapan perawinya. Inilah yang membuat hadis hasan di bawah derajat hadis sahih. Selanjutnya itu hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi adalah hadis dhaif yang ringan apabila diriwayatkan dari jalur lain sederajat atau lebih. Dari pengertian di atas dipahami bahwa hadis dhaif terbagi kepada dhaif berat dan dhaif ringan. Dhaif berat misalnya seorang perawi dikenal sebagai pendusta atau hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
Adapun dhaif ringan seperti dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang lemah dalam hafalan atau telah pikun. Apabila ada riwayat lain yang menguatkannya, maka hadis tersebut dapat diterima. Ibnu Hajar mengatakan banyaknya jalur sebuah riwayat dengan perbedaan sumbernya menambah kuatnya matan hadis. Poin yang keempat yaitu contoh hadis. Yang pertama, contoh hadis hasan. Yaitu yang berbunyi an abihi qala haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malikun an Ibni Syihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im bituri sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib, yang artinya telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf yang berkata telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jabir bin Mut'im dari bapaknya yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur di waktu sholat maghrib. Hadis riwayat Bukhari nomor 731. Yang kedua yaitu contoh dari hadis hasan, yakni mala yakhlan in isnadu min masturil lam tatakhaqqaq ahliyatuhu walaysa mughaffalah katsirul khata'i wala zahara minhu sababun mufassiq wa yakunu matnul hadisi ma'rufan biriwayati mislihi aw nahwihim mi wajhin akhar, yang artinya hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak nampak adabnya, sebab yang menjadikan fasik dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan periwayatan yang semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain. Poin yang kelima yaitu ragam kitab yang menghimpun seputar hadis sahih dan hasan. Yang pertama yaitu ragam kitab hadis sahih, yakni satu Al-Jami' Al-Sahih atau lebih dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Kitab ini disusun oleh Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah Al-Bukhari. Yang kedua yaitu Sahih Muslim oleh Abu Al-Husain Muslim ibnu Al-Hajjaj Al-Qushairi Al-Nisaburi. Yang ketiga yaitu Sunan Abu Dawud oleh Sulaiman ibnu Al-Ashi'at ibnu Ishaq Al-Azadi Al-Sijisani atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Dawud. Selanjutnya yaitu Sunan Al-Jami' Al-Tirmizi oleh Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Surah Al-Tirmizi. Yang kelima yaitu Sunan Al-Nasa'i oleh Abu Abdul Ar-Rahman Ahmad bin Syu'ab bin Ali Al-Khurasani Al-Nasa'i. Yang terakhir yaitu Sunan Ibnu Majah atau Sunan Ibnu Majah oleh Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid Al-Qazwini atau lebih dikenal dengan Ibnu Majah. Yang kedua yaitu ragam kitab hadis hasan. Pertama yaitu Al-Jami' karya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Birmizi. Yang kedua yaitu Sunan karya Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ashi'at Al-Sijisani. Yang ketiga Al-Mujtaba karya Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'ab Al-Nisa'i. Yang keempat Sunan Al-Mustafa karya Ibnu Majah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini.
Yang kelima Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hambal, dan yang terakhir Al-Musnad karya Imam Abu Ya'la Al-Mausili Ahmad bin Ali bin Al-Musanna. Oke, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Oki. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyimak presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dikoreksi, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom Google Classroom yang akan datang. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.